Assalamualaikum semuanya. Oke, jumpa lagi dengan Elabia di sini, teman-teman. Gimana kabarnya semuanya di tengah pandemi corona ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oke, aku udah lama gak sharing. Kali ini aku mau sharing dan berbagi pengalaman pribadi ke teman-teman tentang program hamil yang aku jalanin dengan suami aku. Jadi buat teman-teman yang penasaran, aku selama ini program apa setelah 3 tahun aku menanti momen-momen ini gitu ya. Dan semoga sharing ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Oke. Bumil gerah. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu. Kali ini aku hanya bisa diam di tempat tidur karena kondisinya aku memang harus bed rest. Dan saat ini aku merekam video ini, usia kandungan aku sudah masuki usia 20 minggu lebih 3 hari. Dan memang kondisinya saat ini aku ada sedikit masalah. Jadi nanti aku akan detail ceritakan kenapa aku sampai bed rest seperti ini. Tapi buat kali ini aku mau sharing dulu tentang program hamil yang aku jalanin, dan biar bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya juga yang menantikan momongan, itu bisa menjadi inspirasi. Aduh, maaf ya, sedikit engap. Oke, ini dia penjelasannya ya. Ya, aku waktu itu, singkat cerita ya, sama suami itu dari kan suami aku tuh kan kerjanya di pelayaran. Jadi memang suami aku tuh pulangnya 1 tahun sekali, dan itu memang membuat kita sedikit sulit untuk serius untuk program hamil. Namun setiap pulang suami itu selalu gagal, dan aku memang belum kepikiran untuk program hamil gitu ya. Aku ngerasa ya jalanin aja lah dulu gitu kan. Tapi entah nggak tahu kenapa di tahun 2019 kemarin itu hati aku tuh jadi bergejolak gitu. Setiap lihat anak kecil, kok aku miris ya, kok aku gini-gini terus ya, orang udah punya anak. Itu udah perasaan-perasaan itu udah muncul terus, sampai aku bilang terus ke suami, kok kita belum dikasih anak terus ya, sampai kapan? Nah, aku udah mulai bilang seperti itu. Sampai aku selalu bilang ke temen atau sahabat aku kalau kita jalan atau kemana gitu, gimana sih rasanya punya anak. Aku sampai selalu bilang gitu. Sampai setiap aku lihat yang teman-teman yang hamil gitu, sampai aku bilang, gimana sih rasanya jadi ibu hamil. Itu udah sering banget aku muncul dalam pikiran aku. Nah, dari situ aku ceritakan ke suami, sampai pada suatu hari suami aku pulang, tepatnya di bulan November suami aku pulang. Oh iya, November, karena kan aku mulai program itu bulan November awal suami aku pulang. Jadi situ aku mulai serius lah ngobrol gitu, karena kan nggak mungkin aku sendiri gitu ya yang program. Nah, setelah ngobrol-ngobrol gitu, tetap sih kita masih ikhtiar secara alami, nggak ke dokter, nggak ke mana-mana, nggak. Terutama sih aku memang kalau mau ke dokter itu aku mikir biayanya, karena kan kita memang harus prepare uang banyak. Tapi sebelumnya sih aku udah nanya-nanya ke teman-teman, kalau program hamil itu gimana, butuh uang berapa, biayanya berapa ya, minimal buat check up pertama kali buat kita datang ke dokter itu sekitar kita butuh uang 5 juta. Di situ juga sih aku pikir ya, itu belum tentu kan kita juga berhasil. Namanya, aku tau lah, namanya jalur medis itu kan pasti biayanya lumayan menguras keuangan gitu. Di situ aku sih nggak mengambil keputusan itu, sampai suatu hari aku ngerasa kok badan aku nggak enak ya gitu kan. Ya udah deh, aku sekarang mau nurunin berat badan aja dulu, karena memang kondisinya aku memang berat badan aku memang drastis banget. Aku gemuk banget, suami juga gemuk, tapi sebenarnya bukan gemuk-gemuk yang bulat gimana sih, enggak, cuman memang kayaknya dari pola hidup aku yang kurang bagus gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan buat program penurunan berat badan. Nah,
Tapi aku udah coba segala rupa tuh buat menurunin berat badan, mulai dari suami belum pulang sampai suami pulang, udah pakai resep JSR yang lihat dari teman-teman kayak gini, tapi tetap sampai diet kurangin no karbo, diet DEBM, itu semua udah aku cobain buat nurunin berat badan aku, tapi ternyata tidak berhasil. Pada akhirnya aku ketemu dengan saudara dari ipar aku, dan dia ngasih tahu katanya program turun berat badan dia berhasil. Dan ternyata sih memang aku kalau nurunin berat badan itu harus pakai coachingnya, ada yang harus memandu akunya buat biar program akunya berhasil. Tapi sebenarnya program ini udah pernah aku lakuin dulu sebelum aku nikah, tapi itu aku nggak berhasil karena mungkin beda coach, beda orang, beda juga sih penanganannya. Tapi kali ini aku belum terpikir buat program hamil, yang aku fokusin program penurunan berat badan dulu gitu kan, karena udah mulai nggak enak nih badan akunya. Nah, pada akhirnya aku dapet tuh uang kan, ada uang sedikit uang lah. Akhirnya aku mutusin, suami aku tuh baru seminggu kalau nggak salah di rumah, aku bilang, yang pokoknya aku mau program nurunin berat badan. Kata suami aku tuh nggak usah gini-gini, pokoknya nggak usah. Ya aku pengen aja gitu kan, karena aku udah nggak enak gitu kan. Tapi aku nggak ngomong gitu kalau nanti arahnya bakal ke situ. Akhirnya aku pergilah sama saudara itu, diajak ke situ buat program penurunan berat badan aku. Dan sampai sana aku itu program penurunan berat badan itu pakai produk Herbalife. Dan itu aku nggak kepikiran sekali buat program hamil. Nah, jadi akhirnya aku kesana, ditimbang, dicek segala rupa. Itu aku udah pernah jalanin tahun 2017, tapi itu aku gagal karena memang mungkin karena akunya juga nggak disiplin, terus dan bla 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 lah gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak beli produknya, tapi aku buat pulang pergi ke klubnya di sana. Dan ketika aku di sana, aku nanya-nanya lah, katanya Teteh udah punya anak gini-gini. Akhirnya aku bilang, sebenarnya aku mengutarakan lah niat aku. Sebenarnya aku bukan hanya buat turun berat badan aja, buat kurus gitu, enggak. Cuman aku pingin lebih ke program hamil. Dan alhamdulillahnya dari situ gayung bersambut sama si tetehnya teh, dijelasin semuanya caranya gimana, karena memang di klub itu juga banyak yang memang sudah positif hamil gitu, dari yang memang divonis sudah tidak bisa hamil karena bla 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 bla, sampai mereka itu akhirnya putus asa, tidak punya harapan gitu ya. Aku dijelasin kalau mau program hamil itu harus dua-duanya, jadi nggak bisa kalau aku sendiri. Di situ bling, suami aku mau nggak ya, jadi aduh, kata aku teh bingung juga kan. Tapi aku yaudah deh, aku nanti coba ngomong. Akhirnya aku pulang sampai ke rumah, dan ternyata sampai rumah lucunya suami aku itu, aku ceritain lah yang gini, pokoknya aku tuh ternyata masalahnya ini gitu kan. Kata suami aku, gak usah lah katanya gitu, tapi aku pengen program punya anak, kata aku tadi gituin ke suami aku. Di situ katanya bisa banyak yang, tapi harus dua-duanya. Karena aku di sana sudah ngambil paket buat program 1 bulan gitu kan, dan akhirnya suami aku mau dengan alasan, ayo antar aja deh sampai sana. Nah, sampai sana suami aku dicek semuanya, ternyata memang masalahnya ada di suami aku juga. Dan suami aku juga emang dia kelebihan berat badan, jadi menyebabkan itu salah satunya yang aku nggak bisa sebutin, pokoknya salah satunya yang menyebabkan si kita tuh nggak bisa punya anak gitulah, intinya itu. Tapi itu semua bisa diperbaiki. Akhirnya setelah dijelasin, suami aku mau, dan akhirnya kita sepakat program jalanin aja. Kalau masalah nanti berhasil enggaknya itu mah urusan nanti gitu, kata si coachnya. Tapi ada beberapa poin penting yang memang
teman-teman harus jalanin, harus bener-bener dari hati gitu ya. Kalau mau program hamil, memang aku juga baru tahu dan aku baru dapat setelah sharing sama teman-teman di sana, setelah dijelasin sama coachnya. Bukan masalah tentang hanya produk yang kita pakainya aja. Kalau terserah teman-teman mau ngambil jalur medis untuk program hamil, atau mau ngambil jalur seperti aku mencoba dengan pakai program yang Herbalife, atau misalnya mungkin ada yang lain-lain lagi. Tapi jujur sih aku belum pernah nyoba pakai kurma yang pokoknya yang itu tuh nggak. Aku udah pernah nyobanya pakai resep JSR sama ini Herbalife ini gitu. Dan ya Allah, masya Allahnya lagi bener-bener ya, aku dan suami itu bener-bener dengerin poin-poin pentingnya, dan teman-teman juga harus tahu ternyata poin-poin ini memang sangat-sangat sekali berpengaruh ketika kita memutuskan untuk ikhtiar gitulah ya. Dan pertama itu memang harus niatnya benar-benar dulu, tapi harus dua-duanya. Terus yang kedua itu memang kita harus kompak, yang memang harus kompak antara saling mendukung, antara aku dan suami itu harus saling mendukung, dan memang benar-benar dua-duanya juga mau gitu kan. Terus harus program dua-duanya. Yang ketiga itu harus program dua-duanya. Jadi jangan salah satu. Kalau percuma kalau salah satu, misalnya kalian ke medis gitu ya, salah satu, tapi yang suaminya enggak gitu, itu sangat, keberhasilannya mungkin sangat jauh sekali. Terus yang keempat itu memang harus dicek dua-duanya. Jadi ternyata memang kita nggak tahu kan suami kita kayak gimana, tidak semuanya bisa disalahin sama tidak bisa semuanya disalahin dari perempuannya. Lalu yang keempat itu yang kelima itu ini yang benar-benar banget aku sama suami harus jalanin, itu yang kelima. Dan yang keenam, yang kelima itu memang kita harus ngurus anak kecil, maksudnya bayi gitu ya, bayi. Tapi kita harus benar-benar, kalau misalnya tuh nggak diurus gimana gitu ya, tapi setiap harinya kita minimal sama anak kecil itu, mulai dari mandiin, mulai dari nyuapin, main gitu ya. Pokoknya ada anak kecil siapapun gitu, atau saudara kita, tetangga, siapa bla 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 bla, nah itu dideketin sama kitanya. Jadi itu katanya bisa membuat batin kitanya kontak, dan itu aku ngalamin banget karena aku memang ada saudara yang memang baru lahiran, dan itu aku ikut mengurusnya dari dia mulai lahir sampai dia sakit, dia mandi, dia makan, semuanya itu aku ikut ngurusnya gitu. Sampai hati aku tuh bilang, ya Allah, aku tuh udah siap buat punya anak gitu. Dan itu tuh kejadiannya setelah aku 1 bulan program, dan itu 1 bulan program tuh aku ternyata gagal. Dan yang di bulan kedua aku udah mulai gak semangat, tapi aku lebih semangat buat fokus ngurus bayi itu. Nah yang keenam itu sedekah. Mau di agama apapun, kita tetap harus bisa membeli hatinya Allah itu, karena itu juga merupakan sebuah rezeki. Jadi kalau aku sama suami kan disaraninnya itu, dan aku sama suami akhirnya memutusin buat sedekah subuh setiap ke masjid. Jadi tapi dua-duanya itu saling mengingatkan. Misalnya suami ke masjid, dia tanya, yang udah bawa uang belum? Berapapun, gak mesti harus uang besar gitu ya. Itu yang kita lakukan sampai akhirnya itu berjalan 2 bulan. Sampai aku kan mulai program September pertengahan, sampai akhirnya aku Desember itu gak datang bulan lagi, dan telat 2 hari itu aku masih nyantai-nyantai aja. Sampai akhirnya pas tanggal 5 Desember aku tes pack itu positif -2, dan itu masih nggak percaya, masih bengong aja sama suami, bener nggak ya ini gitu.